Syiah itu apa? Syiah itu satu aliran di dalam agama Islam. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Syiah itu sudah bukan Islam lagi, karena dia Syiah itu merongrong Islam dari dalam. Tapi dikatakan bukan Islam, dia juga sholat ya. Cuma cara sholatnya beda. Keyakinan mereka beda dengan kita. Syahadatnya orang-orang Syiah itu sih ditambahi. Nggak cukup dengan seperti kita. Syahadat kita bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Syiah ditambah lagi Muhammadan wa ali waliyullah. Cek tambahin ngono. Jadi kalau sudah ditambah-tambah atau dikurangi padahal itu merupakan syahadat, bahasa kita itu persaksian, ya berarti itu sudah bukan Islam lagi, tidak sama dengan kita. Nah, itu kata ulama yang mengatakan Syiah itu bukan Islam. Ya, pertama alasannya karena syahadatnya tidak sama. Yang kedua, Qur'annya juga tidak sama dengan kita. Ya Quran iki bener, Quran iki, tapi sih ditambah lagi. Nah, itu berarti banyak perbedaan yang pokok, perbedaan pokok. Syahadat ditambah, Quran ditambah, katanya justru 2/3 ayat-ayat Quran itu tidak masuk di dalam mushaf. Jadi mushaf sakmene iki cuman 1/3. Kira-kira menurut mereka itu bukan 30 juz lagi, tapi bisa 80, bisa 90 juz lagi. Nah, berarti kan kalau sudah hal-hal yang pokok itu yang berbeda, berarti bukan Islam. Tapi repot ya, mereka juga sholat. Hanya saja sholatnya beda. Mereka juga nikah. Terus ya kayak orang Islam cara hidupnya. Tapi tetap beda. Jilbaban malah gawe nikop. Wedok-wedok iku gawe cadar ini nikop. Terus lanangnya akeh sing gawe topi bunder. Sholat sama dengan kita, tapi beda. Nah, itu Syiah. Jadi boleh dibilang Syiah itu adalah satu aliran di dalam Islam, atau Syiah itu sudah bukan Islam lagi karena beda yang prinsip apa? Syahadat dan Quran. Itu aliran apa? Sesat. Nah, gampangnya aliran sesat. Ayo. Apa doa yang bisa menghapus dosa kita? Doa yang menghapus dosa kita itu bukan doa, tapi perbuatan. Perbuatan ada, insya Allah ada beberapa ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20. Amalan-amalan atau perbuatan kita itu yang bisa menghapuskan dosa jika dikehendaki oleh Allah. Pertama, perbuatannya apa? Membaca istighfar. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, taubatan nasuha. Taubat nasuha itu yang bagaimana? Taubatan nasuha itu pertama, menyesali perbuatannya. Lapo sih aku biyen niku ngene, lapo sih wingi aku kok ngene, saiki lah dadine koyo ngene. Nah, itu menyesali. Ya Allah, kula nyuwun sepunten sing kathah ya Allah, panjenengan
sepunten dosa-dosa kula. Lah itu namanya menyesali menyesali perbuatan dosanya. Ya. Kemudian melakukan perbaikan namanya islah, perbaikan. Jadi biyen niku misale suka adu-adu, lambene omongane suka lah gak enak meneh ya. Didelok wong akeh. Lambene suka adu-adu, suka ngilono wong, suka tukaran. Nah, iku jenenge terus saiki bertobat, ya Allah, aku kudu iso njaga lambeku aja gampang ngomongan wong. Nah, itu jenenge islah. Terus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya yang sudah ditobati. Baru itu namanya tobatan nasuha. Itu. Terus apa lagi? Misalnya kamu ada duri di tengah jalan utawa lek duri ku kaya saiki gak usum. Watu mungkin ya, ana ngene dalan. Pengen jupuk watune. Pengen ninggirno, disepaki watune. Lek watu cilik-cilik. Dengan harapan agar orang tidak terpeleset oleh batu ini sehingga jatuh. Nah, seakan nek golek ana wong nabrak watu iki nggarai tiba. Lah itu jenggirno. Nah, perbuatan itu sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa kecil. Dosa kecil ya. Kalau dosa besar dengan jalan apa tadi? Bertobat. Kalau dosa-dosa kecil terus apalagi sholat. Orang yang sholat 5 waktu, antara sholat dengan sholat itu kafarat bagi dosa-dosa. Dari sholat zuhur, mari sholat zuhur, wis wiritan dilu, mari ngono berdoa, terus turu, pandang gawe, lapo-lapo, tulin ya. Terus kemudian salat asar. Dari zuhur ke asar itu merupakan kafarat atau penebus dosa-dosa kecil. Jadi akeh banget perbuatan yang bisa menghapus dosa kita. Terus siapakah nabi yang diangkat pertama kali menjadi rasul? Nabi itu ulama mengatakan adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Tapi ada ulama mengatakan Nabi Sis. Nabi Sis itu anak Nabi Adam. Itu putune Nabi Sis. Putune Nabi Adam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa Nabi yang pertama diangkat menjadi Rasul adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam, Nabi Sis itu adalah Nabi, bukan Rasul. Gitu. Ya wis karo, kenyataannya bagaimana? Semua ini jawabannya apa itu selalu diakhiri dengan wallahu a'lam. Karena kebenaran yang pasti adalah milik Allah. Kita ini hanya berdasarkan teori-teori. Masih ulama-ulama sing alim zaman biyen kolan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi barang. Itu juga belajar. Mereka itu dari literatur-literatur. Mungkin dari Quran, mungkin dari hadis, mungkin dari kisah-kisah kenabian. Nah, tapi kan cuma dari itu. Ya kalau Quran sudah pasti benar. Hadis masih harus dikoreksi. Sanadnya benar enggak sanadnya. Itu. Tapi Quran sudah pasti benar. Nah kalau berdasarkan Quran ya pasti benar. Tapi kalau berdasarkan hadis diselidiki dulu. Sanadnya, matannya benar enggak. Kemudian kalau kisah-kisah
dari mulut ke mulut. Kalau bahasa kita sekarang adalah yang ditulis di buku mungkin ya. Nah itu perlu diselidiki juga kebenarannya. Ada dalilnya enggak? Itu. Karena kisah-kisah Israiliyat itu kadang-kadang menggunakan dalil-dalil yang hadis-hadis yang lemah. Atau bahkan tidak ada hadisnya. Hanya cerita dari, kalau bahasa kita apa ya? Cerita-cerita rakyat itu apa? Legenda. Nah, koyok-koyok ngono. Atau mitos. Kadang-kadang mitos itu juga benar kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga tidak benar. Itu cuma cerita rakyat saja. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa apa Mang? Nabi yang pertama itu diangkat Nabi yang diangkat menjadi rasul yang pertama itu menurut banyak ulama adalah Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh. Ya sudah itu. Mudah-mudahan itu, kalaupun itu salah, seandainya bukan Nabi Nuh tapi ternyata Nabi Sis, ya gak apa-apa, ngatasi mek ngomong ngono ae. Nah, kan gitu. Pendapat itu orang yang berpikir, namanya ijtihad. Orang yang berpikir namanya ijtihad. Nah, pendapat orang yang berijtihad, kalau salah mendapat 1 pahala, kalau benar dapat 2. Itu. Jadi harus kita berpikir, ojo dadi wong urip diparingi akal tapi gak gelem mikir hasilnya tetap dapat pahala. Kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Tetap aja masih salah oleh pahala. Kan gitu enak mikir kan? Ya. Karena Allah itu sangat menghargai akal pikiran yang diciptakannya sendiri. Jadi kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad